pagi ibu-ibu, kakak-kakak, bapak-bapak sekalian. Shalom. Yang ada di rumah, yang sedang menyaksikan live streaming pada pagi ini, selamat pagi, shalom. Mari kita akan memuji Tuhan pada pagi hari ini. Sebab Tuhan maha besar. Katakan kepada kiri, kanan, belakang, Tuhan maha besar. Haleluya. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat, 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 menghancurkan musuh. Beri sorak-sorai bagi nama Tuhan. Dia Allah, di atas segala Allah. Dia dahsyat. Haleluya. Haleluya Yesus. Oh. Haleluya Tuhan Yesus. Kau Allah yang sungguh besar dalam setiap kehidupan kami. Haleluya. 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 Kami sembah Engkau. Kami tinggikan Engkau. Sebab Kau besar Tuhan, lebih
sebab Kau besar Tuhan, lebih dari segalanya. Sebab Kau besar Tuhan, ku dapat lakukan segala perkara sesuai rencana-Mu. Sebab Kau besar, sebab Kau besar Tuhan, sebab Kau besar Tuhan, lebih langit. Sebab Kau besar Tuhan, lebih dari segalanya. Sebab Kau besar Tuhan, ku dapat lakukan segala
Amin Tuhan. besar Kau besar Tuhan, Tuhan. lebih dari segalanya. Sebab besar Tuhan, ku dapat lakukan segala perkara sesuai rencana-Mu. Segala perkara Tuhan sesuai rencana. Segala perkara sesuai rencana-Mu. Segala perkara Tuhan sesuai rencana. Segala perkara sesuai rencana-Mu. Haleluya. Beri sorak-sorai bagi nama Tuhan. Karena Dia Allah yang besar, melebihi segala yang ada di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, kami percaya Kau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Kau akan melawat setiap kami yang datang. Kau akan juga melawat setiap jemaat-Mu yang saat ini sedang menonton live streaming Tuhan di rumah mereka masing-masing. Dan kami percaya Kau akan menjamah setiap kami Bapa, dan Kau akan memberkati setiap kami Bapa. Tuhan, pada pagi hari ini kami ingin bersorak-sorai. Kami ingin memuji nama Engkau. Di tempat ini ada kuasa-Mu. Di tempat ini ada kuasa-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap memuji dan memuliakan Engkau pada pagi hari ini. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita percaya, katakan yuk beri tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan. Lebih keras lagi. Telah lahir. Mari tepuk tangan keras lagi untuk Tuhan. Haleluya. Kau juru selamat kami yang membawa kami sejahtera. Bersama-sama katakan, telah lahir bagi umat manusia terang dunia, kalahkan dosa. Telah datang harapan bagi dunia, sebuah mujizat bagi manusia. Sang juru selamat yang membawa sejahtera, sang juru selamat yang meminta selamanya. Benar, sehat, ajaib, Allah perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Benar, sehat, ajaib, Allah perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Amin Yesus. Kau datang, Kau kalahkan musuh kami Tuhan. Haleluya. Kau lahir membawa harapan bagi hidup kami. Telah lahir bagi umat manusia terang dunia, kalahkan dosa. Telah datang harapan bagi dunia, sebuah mujizat bagi manusia. Katakan dengan keras, sang juru selamat yang membawa sejahtera, sang juru selamat yang meminta selamanya. Benar, sehat, ajaib, Allah perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai.
sehat ajaib, Allah perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Penasehat ajaib, Allah perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Penasehat ajaib, Allah perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Penasehat ajaib, Allah perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Amin. Kau Raja damai kami. Haleluya. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Kita tahu kalau kita melangkah kita membutuhkan Tuhan. Kita nggak bisa kita mengandalkan diri kita sendiri. Kita memohon kepada Tuhan untuk selalu berjalan bersama kita. Berjalan bersama Dia, kita akan kuat. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Kami perlu Engkau Tuhan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganmu. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau
Engkau. ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Haleluya, haleluya, ku perlu Engkau, Yesus. Berjalanlah bersama kami, berjalanlah bersama kami. Haleluya, Yesus, Yesus. Haleluya, Tuhan Yesus. Kami memerlukan Engkau, Tuhan. Kami takut bila kami berjalan sendiri, Tuhan. Kami membutuhkan Engkau. Kami membutuhkan Engkau, Yesus. Bila Engkau tak besertaku, Ini pengakuan kami, Tuhan. ku tak mau berjalan. Kami gak mampu berjalan sendiri, Tuhan, tanpa Engkau. Ku perlu Karena kami tahu Tuhan, ketika kami bersama dengan Engkau, pimpin berjalan langkahku dengan Engkau, ada kekuatan yang Kau berikan dengan bagi kami, kasih Yesus. karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu. Terima kasih, Yesus. Terima kasih Berjalan dalam kalau Kau mau berjalan bersama kami. Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, Ku tak mau berjalan, ku perlu Tuhan. Pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Oh, nyatakan Tuhan Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Yesus, pimpin langkah kami Tuhan. Yesus, berjalanlah dengan kami. Pegang erat tangan kami Tuhan. Haleluya. Oh,
Yesus pegang tangan kami. Yesus pegang tangan kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Mari bersama-sama naikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau. Pegang tangan kami, pegang tangan kami. Yesus, haleluya. Kami berserah kepadamu. Haleluya, haleluya. Yesus, kami berserah. Kau pegang tangan kami. Kau pegang tangan kami. Jesus, haleluya, haleluya. Kau sungguh sangat baik. Kami berserah kepadamu. Tiada yang seperti Engkau, Yesus. Kerinduan kami di hadapan Tuhan. Kerinduan kami, Engkau memegang tangan kami. Kerinduan kami Tuhan, Engkau memimpin setiap langkah kami dengan kasih karunia-Mu bagi kami. Kerinduan kami Bapa, Engkau berjalan bersama dengan kami di setiap bagian kehidupan kami, di setiap langkah-langkah kami dalam melewati hari-hari kami, sehingga kami tidak jatuh, kami tidak tergeletak, kami tidak akan menyerah, karena kami tahu bahwa tangan yang kuat memegang tangan kami dengan erat ya Bapa. Yesus, terima kasih. Teguhkan hati kami pagi hari ini. Teguhkan pikiran kami, jiwa kami, hidup kami untuk berserah hanya di dalam tangan yang kuat, yaitu di dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Bapa dalam surga, kami siapkan hati, pikiran kami mendengarkan firman Tuhan berbicara kepada kami pagi hari ini. Ubahkan hidup kami, ubahkan pikiran kami, pola pikir kami, hati kami lewat firman Tuhan yang kami dengarkan. Sehingga Tuhan, kami pulang nanti dari tempat ini, kami keluar dari tempat ini, kami bukan biasa-biasa saja, tetapi kami pula dengan perubahan, kami pula dengan lawatan Tuhan, kami pula dengan jamahan Tuhan, kami pula dengan paradigma yang baru, kami pula dengan sesuatu yang baru daripada Tuhan.
berikan pengurapan secara khusus buat hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati Tuhan bagi kami semua pagi hari ini. Setiap kata, setiap kalimat, setiap ucapan yang disampaikan berasal dan bersumber daripada Tuhan sendiri dan menjadi rema dalam setiap hidup kami semua. Terima kasih Bapa, kami siapkan hati kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang siap dengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak dan Ibu. Puji Tuhan. Selamat pagi saudara sekalian. Saya percaya pada pagi hari ini kita semua sudah siap untuk menerima firman Tuhan. Karena memang firman Tuhan ini sangat kita butuhkan, khususnya pada saat kita masuk di dalam masa-masa akhir zaman seperti saat ini. Pagi hari ini saya akan mengajak kita semua untuk melihat pada kenyataan. Jangan sampai kita sebagai orang-orang beriman, kita hidup di dalam halusinasi, kita hidup dalam khayalan, dan tidak hidup di dalam kebenaran. Kebenaran yang ada, yang terjadi sekeliling kita, kebenaran yang terjadi di dalam dunia ini adalah kebenaran. Itu adalah fakta. Dan kita harus bisa menangkap semua kebenaran itu. Tetapi bukan berarti kita harus kalah dengan segala sesuatu yang ingin menghancurkan kehidupan kita. Meskipun itu adalah sebuah hal fakta yang nyata. Saya akan menyampaikan firman Tuhan saat ini yang saya mengajak saudara yang di rumah maupun saudara yang hadir di sini untuk berkonsentrasi benar-benar karena saya akan membawakannya dengan agak lebih cepat. Karena saya harus menyelesaikan satu paket ini dan tidak boleh terhenti. Mari kita mulai Matius 24 ayat 6 sampai 8. Matius 24 ayat 6 sampai 8. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Tuhan Yesus di dalam khotbahnya tentang akhir zaman tidak pernah mengungkapkan bahwa akhir zaman itu adalah sebuah kondisi yang baik. Karena akhir zaman akan mengungkapkan kondisi yang buruk, yang menghebat, yang luar biasa. Dan kita harus siap dengan semuanya ini. Pertama dikatakan pada ayat 6 tadi, di sana ada dikatakan peperangan. Peperangan ini juga meningkatkan konflik. Konflik di negara-negara yang tidak ikut berperang, tetapi ikut konflik dan ikut tegang antar negara. Yang mungkin terjadi suatu tempat, peperangan ini di suatu tempat, tetapi pengaruhnya bisa terasa sampai seluruh bagian dunia. Ukraina, Rusia. Sudah 8 bulan peperangan ini terjadi. Dan saat ini ada 15 negara di Eropa yang sudah mempersiapkan diri untuk mempertahankan daerah mereka dari perang nuklir. Jadi kita harus waspada ini. Mereka itu adalah ahli-ahli perang. Mereka waspada sekali dengan keadaan saat ini. Kita saat ini ada di Asia, di Indonesia. Jadi mungkin kita agak jauh, tapi pengaruhnya sampai ke kita. Dan 15 negara ini sudah memakai sistem yang dibuat oleh Israel untuk menaungi, melindungi akan kawasan mereka di udara. Sehingga serangan rudal yang akan menyerang mereka, katakanlah mungkin dari Rusia atau dari Ukraina dan sebagainya, itu tidak akan kena kepada mereka. Rusia sedang mempersiapkan sebuah perang yang lebih dahsyat lagi dan tidak ada seorang pun yang, bahkan orang-orang yang ahli perang, tidak bisa meramalkan apa yang akan terjadi pada bulan-bulan ke depan. Karena yang pasti adalah peperangan ini akan semakin menghebat lawan Ukraina. Dan Ukraina mengeluarkan seluruh kapasitasnya, kemampuan senjatanya untuk menandingi kemampuan senjata yang ada pada Rusia. Peperangan antara mereka ini sebetulnya hal yang sepele. Jangan dicari sebabnya. Sebab kalau dicari sebabnya sangat sepele. Dan sesungguhnya sangat tidak
tidak pantas untuk menjadi suatu alasan perang, ya. Dan peperangan ini adalah peperangan yang terjadi dan itu nyata di suatu tempat, tapi pengaruhnya sampai ke seluruh Eropa dan seluruh dunia, bahkan pengaruhnya NATO sudah mulai ikut campur di sana. Yang kedua, ayat 7 mengatakan akan ada kelaparan. Ini menunjukkan suatu kondisi buruk sehubungan dengan, bukan cuma kelaparan berarti makanan, tapi kelaparan ini juga menunjukkan kondisi buruk sehubungan dengan kebutuhan hidup manusia. Kebutuhan hidup kita itu bukan hanya soal makanan, tapi soal kesehatan, soal segala persiapan atau perlengkapan untuk anak-anak kita, sekolah dan sebagainya. Kelaparan ini adalah kondisi buruk yang akan terjadi. Dan hal ini sudah terjadi saat ini, sudah mulai terjadi. Lalu gempa bumi ayat 7. Gempa bumi yang juga menggambarkan kondisi buruk akibat bencana alam. Jadi bukan hanya gempa bumi saja. Jadi gempa bumi ini mensyaratkan atau menandai suatu kondisi buruk yang diakibatkan oleh bencana alam. Banjir di mana-mana. Wah, luar biasa. Banjir sektoral itu menghancurkan rumah penduduk dan sebagainya. Dan banyak korban di sana. Belum lagi longsor akibat banjir. Semua ini adalah bencana alam. Angin puting beliung yang luar biasa. Saudara tahu bahwa mereka ini yang terkena adalah orang-orang yang hidupnya pas-pasan bahkan kekurangan. Sehingga bukan saja masalah banjir menghanyutkan rumah mereka, tapi juga menghancurkan perekonomian mereka. Jadi ada efeknya semua. Peperangan ada efeknya ke ekonomi. Bencana alam ada efeknya ke ekonomi, apalagi ke soal kelaparan, kekurangan akan kebutuhan. Itu semuanya ada hubungannya dengan perekonomian orang. Dan saudara tahu, kita sendiri sangat hafal. Kalau kita tidak punya uang, ya betul-betul kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dan itu adalah kondisi ekonomi yang memburuk. Dan ada catatan saya di sini. Saya membuat beberapa catatan untuk firman Tuhan kali ini. Tahun 2022, angin puting beliung sudah saya sampaikan tadi. Gempa bumi Sumatera Barat, banjir di Jember, gempa Halmahera, angin kencang Maluku, banjir dan longsor Ambon, banjir bandang daerah Parigi, Sulawesi Tengah, dan gempa di Kepulauan Sulawesi. Ini baru di Indonesia loh, belum di daerah lain. Jadi kalau kita lihat di sini, pada tahun ini kita kebanjiran bencana alam. Semuanya ini dikatakan pada ayat 8. Semuanya ini adalah permulaan penderitaan. Menjelang zaman baru. Beberapa waktu yang lalu, pada waktu Zoom hari Jumat, saya mengajak peserta Zoom untuk mengkonsentrasikan diri untuk memperhatikan bagaimana gerak kuasa kegelapan. Gerak kuasa kegelapan pada seseorang sudah hebat, luar biasa. Apalagi pada sekelompok orang. Dan ini bukan hanya sekelompok orang, pada dunia. Karena kuasa kegelapan bisa menggerakkan situasi yang buruk di keadaan-keadaan alam, keadaan dunia di tempat kita berada. Dan juga bergerak di dalam hati kita dan pikiran kita. Membuat keputusasaan dan sebagainya. Sehingga begitu banyak orang yang merasa putus asa, sudah tidak ada harapan lagi dalam hidupnya. Karena apa? Karena hantaman-hantaman tadi. Bagaimana bisa menabung sedikit, ternyata rumahnya dibawa sama banjir dan sebagainya. Dan ini adalah dikatakan permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Jadi Jumat yang lalu juga saya mengajak mereka yang ikut serta dalam Zoom untuk memperhatikan apa itu penderitaan. Dan penderitaan itu akan mewarnai bukan saja hidup manusia pada umumnya, tapi justru menguasai masa-masa di akhir zaman. Ini fakta. Jadi kita jangan berpikir bahwa wah ini berita-berita hanya negatif, menakut-nakuti. Khotbah seperti ini adalah khotbah yang tidak memberikan pengharapan, hanya memberikan rasa takut. Saya mengajak pada saudara, soalnya pada akhir-akhir ini banyak sekali firman Tuhan atau khotbah yang membuat kita menganggap bahwa segala sesuatunya berjalan baik-baik saja. Sekarang tidak baik-baik saja loh. Saya ingin membangunkan saudara untuk saudara melihat bahwa situasi di sekeliling kita ini dari semua sisi tidak baik-baik saja. Dan ini dikatakan oleh ayat firman Tuhan, Tuhan Yesus berkata, ini adalah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Zaman baru itu apa? Saudara jangan berpikir bahwa zaman baru itu surga.
Zaman baru itu zaman yang belum pernah dialami oleh dunia selama ini. Itu namanya zaman baru. Kalau surga itu betul-betul di luar dunia. Berbeda urusan. Kalau ini adalah zaman baru di dunia. Zaman baru ini apa? Zaman antikristus. Zaman antikristus ini zaman baru. Zaman yang belum pernah ada sebelumnya. Belum pernah ada seorang pemimpin yang karismatik yang menguasai seluruh dunia. Dan menguasai semua orang dan semua negara tunduk di bawah sistemnya. Belum ada satu orang pun yang bisa berkuasa. Kalau saudara mungkin mengingat kisah-kisah Nebukadnezar, Roma, kerajaan Romawi dan sebagainya yang menguasai bagian dunia cukup luas. Itu hanya sebagian, kalau mau disebut sebagian kecil malahan. Romawi contohnya, pada waktu zaman berkuasanya, dia berkuasa dari Afrika, Mesir. Daerah Mesir, bukan Afrika seluruhnya, Mesir. Mesir sampai ke daerah dekat India, dekat ke sana. Itu dikuasai oleh Romawi. Hanya segitu. Tapi Tiongkok tidak pernah dikuasai oleh Romawi. Jadi saudara bisa berpikir bahwa antikristus ini adalah suatu sistem zaman baru. Di mana satu orang dengan kroni-kroninya, dengan bawahannya, dengan anak buahnya, memakai sistem yang mutakhir, sistem digital. Dan sistem ini adalah sistem yang akan menguasai seluruh dunia. Itulah zaman baru. Zaman antikristus yang digambarkan oleh kitab Wahyu sebagai apa? Sebagai masa kesengsaraan dan masa kesengsaraan besar. Setelah itu semuanya hancur. Dan kita akan pindah tempat tinggal di surga. Itu bukan zaman baru, tapi itu adalah tempat baru. Zaman baru itu zaman yang baru yang ada di dunia. Ini adalah krisis akhir zaman. Dan krisis akhir zaman ini memang harus terjadi. Saudara dan saya yang beriman pada Tuhan, kita harus sekali lagi melihat faktanya, bukan halusinasi. Seolah-olah kita sedang berhalusinasi bahwa tidak terjadi krisis. Krisis ini terjadi sebagai krisis akhir zaman. Dan itu perlu kita waspadai. Lalu kita bisa bertanya, mengapa Tuhan kok membiarkan krisis? Padahal saat ini gereja Tuhan masih ada di muka bumi. Nanti saya jelaskan. Mengapa kok krisis ini dibutuhkan bahkan oleh gereja Tuhan. Efesus 6 ayat 10 sampai dengan ayat 12. Efesus 6 ayat 10 sampai 12. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Ayat ini bukan saja nasihat untuk kehidupan kita sehari-hari. Tapi ayat ini berbicara tentang akhir zaman. Bahwa di akhir zaman, krisis akhir zaman ini dihasilkan oleh apa? Oleh rangkaian tipu muslihat iblis. Dikatakan di sana. Kita tahu iblis selalu tampil dengan senjata ampuhnya, yaitu menipu manusia. Menipu dalam berbagai cara. Jadi sejak masa di Taman Eden, iblis sudah menipu Hawa dengan berbagai cara. Sekarang lebih canggih lagi. Kita ditipu dengan berbagai cara-cara yang lebih hebat, lebih canggih. Dan dengan peralatan-peralatan teknologi maju dan sebagainya. Hati-hati. Rangkaian tipu muslihat iblis ayat 11 bagian akhir tadi dikatakan. Dan ini merupakan kerja dikatakan dari pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia, dan roh-roh jahat di udara. Ingat, lawan kita bukan manusia. Lawan kita bukan pemimpin-pemimpin yang adalah manusia. Tapi lawan kita adalah di balik semua itu, yaitu kuasa kegelapan. Kuasa kegelapan, sudah saya uraikan di dalam Zoom Jumat, 2 Jumat yang lalu. Itu adalah pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia, dan roh-roh jahat di udara. Kuasa kegelapan mempunyai kemampuan seperti pemerintah. Punya kuasa, punya kewenangan. Pemerintah itu punya kewenangan. Kalau saudara melanggar aturan pemerintah, saudara pasti menerima hukuman. Karena saudara melanggar peraturan pemerintah. Dan ini adalah kewenangan. Penguasa-penguasa
Artinya akan menguasai. Kuasa kegelapan itu punya kemampuan untuk menguasai, bukan mempengaruhi aja. Bujuk-bujuk itu orangnya bisa jatuh dalam bujukan atau tidak. Enggak, menguasai. Dia bisa menguasai pikiran kita, menguasai cara berpikir kita, sehingga kita tanpa sadar melakukan sesuatu hal yang salah. Bukan cuma bodoh, tapi salah. Tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dan penghulu dunia ini. Penghulu itu adalah orang yang mengarahkan. Ya, orang yang mengarahkan itu sebagai penghulu. Jadi mengarahkan kita. Kita tidak terasa diarahkan, bukan cuma kita, bangsa-bangsa diarahkan, dunia diarahkan, semuanya diarahkan. Untuk apa? Untuk sebuah kehancuran. Sehingga apa sih alasannya? Mungkin enggak sih akan terjadi perang nuklir? Saya katakan bisa terjadi loh ini. Ini serius ini. Bukan cuma itu saja. Mungkin kita jauh dari perang Ukraina, Rusia. Tapi kita dekat dengan kemungkinan perang dengan Australia. Sekarang duta besar Indonesia sudah ditarik loh dari sana. Ini adalah satu hal yang serius ini. Bukan cuma itu aja. Disadap. Kita disadap. Australia menyadap segala pembicaraan dan semua hal rahasia-rahasia negara Indonesia. Itu suatu tindakan yang betul-betul sangat-sangat tidak baik dan tidak sopan. Tapi ketika ditegur, tidak mau minta maaf dan tidak mau menghentikan sadapan itu. Nah, ini adalah satu pemicu jalannya antara peperangan yang mungkin terjadi. Belum lagi saya sudah pernah katakan ada pihak ketiga yang manas-manasin gitu. Bukan mendamaikan antara Australia dengan Indonesia, didamaikan. Enggak, ada pihak ketiga, Rusia. Manas-manasin Indonesia. Indonesia ini terlalu sabar. Dari dulu dia yel-yel sama Australia, diem saja. Sekarang saatnya lawan itu Australia. Hancurkan Australia. Karena apa? Tentara Indonesia itu jauh lebih kuat dibandingkan dengan tentara Australia. Meskipun fasilitas peralatan perang Australia itu canggih. Tapi kita tidak kalah canggih. Dan ini adalah satu hal yang di depan mata loh. Ini di depan mata. Kalau sudah terjadi benar-benar dor gitu ya. Itu urusannya sudah berbeda. Kita sudah berada dalam situasi yang sangat buruk tanpa persiapan apa-apa. Ini sekarang kita belum mengalaminya. Kita harus bersiap-siap menghadapinya. Dan inilah yang disebut dengan penghulu dunia. Dan dikatakan di sana adalah roh-roh jahat di udara. Udara itu mana sih? Udara ini loh, udara. Udara tempat saudara dan saya bernafas. Dan roh-roh jahat itu ada di mana? Di udara, berarti di tempat kita bernafas. Tidak disebutkan roh-roh jahat yang ada di dalam air, enggak. Tapi di udara. Berarti apa? Berarti roh-roh jahat, kuasa kegelapan itu sangat dekat dengan kita. Dan mengaruhi perasaan kita, pikiran kita, dan sebagainya. Dengan alasan yang tidak masuk akal, sederhana sekali. Orang tuh bisa bermusuhan dengan orang lain. Dengan alasan yang nggak masuk akal. Dengan alasan yang tidak masuk akal, orang bisa keluar dari gereja. Untuk pindah ke gereja lain katanya. Tapi itu adalah sebuah gerakan-gerakan kuasa kegelapan yang ingin memecah belah, yang ingin mengacaukan. Jangan sampai orang benar berkonsentrasi di satu tempat. Di satu sisi kita kenal, Tuhan sedang menseleksi saat ini. Menseleksi gandum dan ilalang. Tuhan sedang menseleksi gereja mana yang merupakan gereja yang benar di mata Tuhan. Bukan di mata pendeta, di mata Tuhan. Dan itulah yang akan diangkat ke awan-awan. Sekarang proses seleksi itu ada. Karena sudah begitu dekatnya. Tapi kuasa kegelapan memanfaatkan untuk menghancurkan segala sesuatu. Krisis akhir zaman. Sudah diatur semuanya oleh kuasa kegelapan. Untuk menghancurkan manusia dari semua sisi. Secara sektoral maupun secara global. Jadi kita itu manusia sedang dihancurkan dari sektoral. Sektoral itu kelompok kecil, keluarga. Keluarga yang dipecah-pecah. Dihancurkan, atau kelompok kecil persekutuan yang dipecahkan, atau misalnya kelompok kecil sebuah gereja dipecah, sampai kelompok yang besar yang global di dunia. Sehingga kalau kita lihat sekarang saat ini, ketika Indonesia bisa menghadapi situasi ini dengan kondisi yang lebih baik, itu puji Tuhan, itu luar biasa. Ada usaha pemerintah yang saat ini sedang memerintah, yang usaha yang sangat baik dan sangat berhasil. Tapi pemerintah ini akan berganti tahun 2024. Jadi siapa yang akan menggantikannya? Ini juga satu hal yang perlu dipikirkan. Krisis akhir zaman
merupakan rangkaian yang saling berhubungan, saling menyebabkan satu dengan yang lain. Sudah saya katakan tadi. Gara-gara gempa, gara-gara longsor, gara-gara banjir, banjirnya bisa banjir bandang atau bisa banjir benar-benar, bisa terjadi potensi tsunami juga, itu bisa efeknya ke perekonomian. Saudara bisa bayangkan kalau saudara punya rumah yang tiba-tiba malam-malam hari kok goyang rumahnya, ternyata longsor. Saudara bisa bayangkan itu dan mengubur anak-anak saudara yang masih kecil di tanah dan menghancurkan seluruh apa yang saudara miliki. Yang saudara miliki apa sih? Mungkin sebidang tanah dan sebuah bangunan sederhana. Bangunan sederhana jelas hancur. Sebidang tanahnya mana? Mana? Nggak ada, sudah longsor. Dan itu akan menghancurkan perekonomian. Lalu yang berikutnya adalah pandemi COVID. Pandemi COVID ini belum pernah meskipun dari dulu juga sering kali terjadi istilahnya flu Eropa dan macam-macam lah namanya ya. Pandemi seperti itu. Tapi ini berbeda, pandemi COVID berbeda loh. Saudara harus bisa melihat ini sebagai sesuatu yang tidak sama dengan yang lalu-lalu. Diawali di Wuhan, Hubei, China. Dideteksi tanggal 31 Desember 2019 dan ditetapkan sebagai pandemi oleh WHO pada 11 Maret 2020 sampai 14 November 2020 ketika sudah menemukan vaksin-vaksin. Apakah penemuan vaksin menyelesaikan COVID? Tidak. COVID muncul dengan varian-varian yang baru. Varian-varian yang baru ini mempunyai, disebutkan di sana, daya tular yang tinggi. Walaupun tanda-tandanya sederhana. Makanya saudara harus tetap jaga diri. Tetap jaga diri, pakai masker, dan menjauhi kerumunan dan sebagainya. Tetap saudara perlu lakukan itu. Itu sudah new normal. Artinya apa? Dulu saudara tidak pernah pakai masker. Dulu saudara tidak pernah menjauhkan diri dari kerumunan. Dan sebagainya. Sekarang tuh jangan bebas-bebasan. Jangan terus ikut-ikutan rame-rame, ikut konser, nonton konser dan sebagainya. Saudara yang nonton konser, pulangnya saudara bisa kena COVID loh. COVID-nya itu bisa COVID masa lalu, COVID yang varian dulu, dan COVID yang varian sekarang. XBB. Ini adalah COVID keluaran baru yang belum ada vaksinnya. Vaksinnya masih pakai vaksin yang lama. Saudara bisa berpikir bagaimana sih efektivitasnya. Sementara itu kalau saudara saudara lihat ya, orang kota dengan orang kampung nih, orang-orang di desa, bukan kampung, orang di desa. Lebih banyak orang kota yang divaksin. Orang di desa lebih sedikit yang divaksin karena tidak percaya pada vaksin itu. Nolak vaksin itu. Ya orang di kota juga ada yang tidak divaksin, tapi sedikit. Tapi orang di desa banyak. Sehingga orang yang pulang ke desa, hati-hati ketika pembantu rumah tangga saudara pulang ke desa dan sebagainya. Bisa-bisa mereka COVID di sana. Sekarang sudah mulai ya ada reaksi-reaksi atas masalah COVID ini. Tapi masalah COVID ini, pandemi COVID ini bukan saja dialami soal kesehatan. Tapi dunia mengalami lockdown yang langsung melumpuhkan perekonomian dunia dengan keparahan yang sangat bervariasi satu dengan yang lain. Saya bukan ahli ekonomi. Tapi kita harus melihat ke dalam dunia ekonomi untuk bisa membaca tentang akhir zaman. Saya beritahu pada saudara. Hamba Tuhan yang mempelajari akhir zaman hanya memusatkan perhatian pada Alkitab, hamba Tuhan itu akan sempit cara berpikirnya. Hamba Tuhan itu harus lihat Alkitab, dasarnya ini memang. Tapi harus lihat kenyataan yang ada di sana. Tanda-tanda yang Tuhan berikan di dalam dunia ini. Antara lain masalah pandemi COVID yang ada hubungannya dengan ekonomi. Dengan lockdown. Lockdown itu berarti apa? Berarti semua serba tertutup. Kita masih ingat kemarinnya lockdown 2020, 2021. Ya. Restoran semua masih tutup. Mau kemana-mana nggak bisa. Ya, bioskop masih tutup dan sebagainya ya. Itu artinya perputaran uang berhenti. Walaupun mungkin jalan sedikit-sedikit melalui online. Online ini luar biasa. Dihidupkan melalui COVID nih. Dengan segala sesuatu kita bisa beli melalui online. Ada orang-orang sekarang yang malah lebih suka belanja lewat online. Ada orang-orang yang gitu.
belanja lewat online dan bayarnya tidak dengan uang tapi dengan pemotongan sistem keuangan mereka gitu ya. Sampai judi juga online. Kok dulu judi taruh di tiker gitu kan uangnya. Sekarang judinya online. Dan judi online sekarang sangat marak. Karena apa? Karena itu paling modern, judi paling mutakhir itu. Kalau saudara masih ikut judi lempar-lemparan uang di tiker, di gardu pos jaga, itu kuno. Itu pasti orang kuno pasti. Orang zaman sekarang adalah judinya online. Saudara bisa bayangkan kengeriannya luar biasa ini. Pada saat lockdown, hancurlah usaha-usaha kecil tahun 2020 dan 2021. Hancurlah usaha-usaha kelas menengah besar dan kelas besar di tahun 2022. Kalau orang lain perusahaannya bisa tutup dan saudara dapat kabar teman saudara, waduh saya di PHK karena apa? Karena perusahaan tempat saya kerja tutup. Saudara siap-siap. Kalau tsunami tutupnya usaha itu di tempat orang lain terjadi, maka bisa terjadi pada tempat saudara. Saya merasa surprise karena beberapa usaha yang kelihatannya mantap itu malah tutup. Ada usaha yang lebih baik atau bukan lebih baik. Dengan kondisi COVID ini semakin baik gitu. Usaha apa? Obat-obatan, masker, ya, masker, terus hand sanitizer. Semuanya hubungannya dengan COVID itu sekarang tuh lagi maju. Tapi hanya berapa persen dari perekonomian dunia. Jadi ketika terjadi lockdown gara-gara COVID, terjadi lockdown juga di dalam hal ekonomi. Pandemi COVID mengakibatkan juga gangguan bukan cuma ekonomi, tapi sosioekonomi secara global. Sehingga penyediaan kebutuhan dasar terganggu. Apa itu? Penyediaan kebutuhan dasar kita itu apa sih? Pangan, minyak, bahan bakar, dan sebagainya terganggu. Orang mulai coba-coba, oke lah, jangan beli cabai, tapi nanam cabai sendiri. Oke, saudara nanam cabai sendiri, saudara bukan petani cabai, saudara nanam cabai sendiri, ada yang sukses, tapi banyak yang nggak sukses. Jangan import minyak dari negara lain. Kita punya minyak sendiri. Lalu orang mulai mengusahakan secara teknologi. Bagaimana menjalankan sepeda motor pakai air, nggak pakai minyak lagi. Pakai teknologi itu. Bagaimana minyak kelapa yang biasanya buat goreng sekarang mau dijadikan sebagai minyak penggerak mobil saya? Saudara nggak tahu efeknya bahwa perubahannya itu sangat besar sehingga orang menciptakan sepeda motor listrik yang baterainya tinggal angkat ganti, itu kan? Itu tuh sistemnya semua berubah, sistem teknologi di sepeda motor tuh berubah loh. Nggak sama, nggak cuma sekarang sepeda motor saya kok pakai bensin ya, saya mau pakai sepeda motor pakai listrik, terus saudara beli baterainya tinggal plug in gitu ya, plug and play gitu. Nah, ini tancapkan jalan, nggak bisa karena sistemnya berubah, sistem mekaniknya berubah di sana. Jadi penyediaan kebutuhan dasar terganggu dan juga mendorong adanya apa? Orang penuh dengan kekhawatiran kan? Adanya penimbunan. Orang yang mampu dia berusaha nimbun. Penimbunan ini akan memperparah kondisi keadaan pasar yang ada. Ketersediaan bahan yang ada. Dulu ingat kita mengalami krisis di minyak goreng. Ada orang-orang yang nimbun minyak goreng. Ya ditangkepi mereka kalau ketahuan. Kalau enggak ketahuan. Mereka menimbun tuh kadang-kadang bukan cuma buat bisnis saja. Buat nanti dijual agak mahal. Bukan. Tapi buat kebutuhan mereka sendiri dan keluarga mereka. Dan terhentinya kegiatan-kegiatan lain secara sosial. Misalnya kegiatan olahraga. Sekarang sudah mulai lagi ya. Tapi mulai lagi dengan dibarengi bayang-bayang COVID lu COVID lu. Ya baik sepak bola, kegiatan olahraga bersama dan sebagainya. Di tempat umum. Juga pertunjukan. Konser-konser musik sekarang sudah mulai konsernya penontonnya itu sudah kayak biasa tuh. Banyak gitu kan. Semua jejingkrakan, ya kan? Jejingkrakan. Diajak semua sama saya untuk apa? Untuk Gangnam Style. Jung. Wah, semua seluruh orang itu Gangnam. Setelah selesai Gangnam Style, mudah-mudahan tidak COVID. Tontonan umum, turisme
Turisme sekarang sudah mulai lagi hidup lagi setelah 2021. Tapi ini akan kembali menjadi masalah ketika terjadi hal-hal lain yang ada di dunia. Misalnya peperangan yang melebar dan sebagainya, traveling. Traveling ini juga bisnis yang akhirnya runtuh. Sekarang traveling yang ada, kemarinnya traveling bisa jual perpergian ke sana sini, terus berikutnya menjadi jual cuma tiket. Jual tiket pun nggak laku karena orang tidak pergi kemana-mana. Sekarang mulai lagi membuka ya untuk traveling ini, khususnya ya perjalanan haji dan sebagainya. Yang mau nggak mau itu harus karena itu agama. Pandemi COVID juga memaksa kehidupan new normal. Seperti tadi saya katakan, sekarang semuanya serba online. Untuk pertemuan belajar serba online. Dan ini merusak. Guru-guru juga mengatakan bahwa pertemuan online murid-murid itu tidak sebaik kalau pertemuan tatap muka di kelas. Begitu juga gereja-gereja. Gereja-gereja, saudara tahu ya, beberapa teman-teman hamba-hamba Tuhan di gereja-gereja besar. Mereka itu kehilangan jemaat 50%. Jadi kalau gerejanya 1.000 orang jemaatnya, tinggal 500 orang. 500 kan masih banyak. Iya, tapi 50% loh hilang. Dan itu terasa di dalam ruangannya. Karena mereka biasanya menyediakan kursi cukup banyak. Dan saat itu tidak ada yang hadir. Ini adalah satu hal yang diakibatkan secara tidak langsung dari pandemi COVID di dalam perkenalan new normalnya. Sistem belanja yang tadi sudah saya katakan. Semua orang lebih suka sekarang serba online. Saudara beli makanan. Saudara tidak tahu penjual makanannya seperti apa. Kalau dulu saudara beli makanan, saudara akan lihat, waduh, ini penjual makanannya kok kayaknya jorok gini. Gerobaknya jorok, semuanya jorok, saya nggak jadi beli deh. Kalau sekarang, enggak. Ada di TikTok, ada di mana-mana Instagram mereka. Kayaknya fotonya menarik, apalagi sudah pakai filter-filter gitu ya fotonya. Oh, nenek-nenek aja sudah kayak JKT48. Luar biasa. Nah itu makanan kelihatannya menarik, saudara beli, saudara tidak tahu dari mana asalnya, pokoknya saudara beli online, melalui online, ya risikonya banyak. Itu adalah dampak, macam-macam dampak ke dalam persoalan yang ada di sosial ekonomi, sektor perekonomian. Lalu ada perubahan cara hidup seseorang. Cara hidup seseorang mulai berubah. Gara-gara apa? Gara-gara new normal. Sampai sekarang COVID-nya sudah mulai mereda, sudah muncul COVID yang baru, tapi orang masih saja cara hidupnya. Saudara pulang ke rumah kalau dari pergi masih keramas. Buat apa saudara keramas tuh? Karena COVID-nya udah reda. Oh enggak Pak, dia kan ada XBB. Oh iya, XBB baru masuk ke Indonesia. Singapura sudah lama masuk XBB. Indonesia baru masuk. Kemarin ada beberapa kasus yang kena XBB. Tapi saudara sudah biasa pulang rumah, mau dipeluk oleh anak, ditahan. Kamu jangan meluk saya. Saya belum cuci tangan, saya belum ganti baju, saya belum keramas, saya belum mandi. Jadi keramas. Setelah mandi keramas, ketinggalan. Ada yang perlu dibeli. Aduh gimana ya, lewat online kok susah ya. Misalnya satu barang tertentu atau saudara harus pergi ke suatu tempat, pergi lagi. Pulangnya keramas lagi. Itu adalah cara hidup yang berbeda. Dulu saudara nggak pernah keramas gitu. Sekarang terus marak apa? Shampoo saset yang palsu. Akhirnya muncul begitu karena banyak orang yang keramas gitu. Jadi lucu nih, Bang. Terjadi perubahan besar dalam dunia perekonomian global. Dimulai dengan adanya aset-aset digital sebagai aset-aset yang baru. Seperti saya tulis di sini sebagai cryptocurrency. Cryptocurrency ini misalnya Bitcoin. Bitcoin itu kemarinnya saya lihat harganya adalah 297 juta ya. Juta kalau nggak salah. 645.60 Bitcoin. Ada harganya cryptocurrency. Nggak ada wujudnya. Kalau saudara mau menanamkan uang saudara atau membelikan uang saudara sebagai sepotong emas dan sebagainya, ada barangnya. Kalau ini enggak. Perubahan drastis di pasar saham. Pasar saham menjadi satu sorotan. Sekarang pasar saham di Amerika Serikat menjadi sorotan para ahli ekonomi. Mereka melihat bagaimana naik turunnya saham di situ. Karena apa? Karena itu penting. Berbicara akan sekian bulan atau satu kuartal setelah itu. Ekonomi di dunia akan seperti apa? Naiknya suku bunga. Naiknya suku bunga ini biasanya akan menetralkan
Itu biasanya obat penetral dari perekonomian, tapi ini nggak bisa juga. Lalu penjadwalan ulang perdagangan antar negara. Jadi sudah direncanakan nanti tahun 2023 bulan Juni saya akan bisnis ini dan dijadwalkan ulang. Jangan dulu jadwal ulang, dijadwalkan ulang. Karena apa? Situasinya nggak menentu. Ini bisa terjadi seperti 1998. Meskipun orang tidak mengatakan bahwa krisis ekonomi 2023 akan sama dengan 1998, itu beda memang. Memang penyebabnya juga beda. Saudara masih ingat George Soros, ya masih 98, kuno banget. Nah ini adalah hal yang berbeda. Dan situasi Indonesia juga tidak sama. Indonesia 1998 dalam kondisi perekonomian parah. Sedangkan 2022 kondisi perekonomian Indonesia baik. Sehingga kita itu masih beruntung. Kita berada di negara yang kondisi ekonominya masih baik. Dan ini akan membuat ya, banyak hal yang terjadi. Ya, misalnya selain itu banyaknya PHK. Kenapa kok banyak PHK? Ya karena sudah nggak mampu. Udah nggak mampu perusahaan itu. Untung kalau sudah bisa PHK dan perusahaan masih berdiri. Kadang-kadang PHK karena perusahaan juga tutup. Yang mempengaruhi dunia kerja. Dulu saja masih banyak sarjana nganggur. Apalagi sekarang. Mereka ditambahi dengan hasil PHK. Jadi mau nggak mau apa yang harus saudara lakukan? Saudara harus melakukan usaha sendiri. Saudara nggak bisa bergantung, saya di PHK di sini tenang, saya mau ngelamar di tempat lain. Jangan saudara kira tempat lain itu bisa saudara masuki lamaran saudara loh. Mereka juga dalam kondisi yang sulit. Sehingga saudara harus berpikir bagaimana saya bisa menghidupi keluarga saya dengan usaha sendiri, bisnis sendiri. Apa mulai sekarang saya akan melihara ayam negeri gitu untuk diambil telurnya lalu dijual? Berapa lama saudara memutar uang saudara di sana? Ya. Warren Buffett ini seorang ekonom terkenal. Dia mengatakan be greedy when others are fearful and be fearful when others are greedy. Jadi ada hubungan antara greedy, serakah, dengan ketakutan. Jadilah orang serakah ketika orang lain takut. Jadilah orang takut ketika lihat orang lain serakah. Karena apa artinya? Rebutan. Saya pernah kirim video lucu ke grup keluarga. Yaitu ada makanan ditaruh di depannya orang-orang itu dan orang-orang itu sudah duduk rapi, sopan gitu. Setelah mereka siap membacakan mungkin doa, saya nggak tahu ya. Makanan yang banyak itu tuh di depannya mereka rapi. Nggak ada satupun yang nyentuh makanan itu. Begitu selesai siap, ya langsung keroyok itu makanan. Ada yang ngambil sepiring-piringnya gitu. Ada yang nyikut sana nyikut sini. Berebut. Kenapa berebut? Karena kurang. Situasinya itu kok kondisinya seperti itu. Kenapa kok bisa kurang? Ya karena macam-macam hal. Nggak bisa dikatakan sebagai satu urusan. Kita baca dulu 2 Raja-Raja 6 ayat 24 sampai 30. Sebuah contoh krisis. 2 Raja-Raja 6 ayat 24 sampai 30. Dua Raja-Raja 6 ayat 24 sampai 30. Sesudah itu Ben-Hadad, Raja Aram, menghimpunkan seluruh tentaranya lalu maju mengepung Samaria. Maka terjadilah kelaparan hebat di Samaria selama mereka mengepungnya, sehingga sebuah kepala keledai berharga 80 shikal perak dan 1/4 kap tai merpati berharga 5 shikal perak. Suatu kali ketika Raja Israel berjalan di atas tembok, datanglah seorang perempuan mengadukan halnya kepada raja sambil berseru, "Tolonglah ya tuanku raja," jawabnya. "Jika Tuhan tidak menolong engkau, dengan apakah aku dapat menolong engkau? Dengan hasil pengirikankah atau hasil pemerasan anggur?" Kemudian bertanyalah raja kepadanya, "Ada apa?" Jawab perempuan itu. "Perempuan ini berkata kepadaku, berilah anakmu laki-laki supaya kita makan dia pada hari ini, dan besok akan kita makan anakku laki-laki. Jadi kami memasak anakku dan memakan dia. Tetapi ketika aku berkata kepadanya pada hari berikutnya,
Berilah anakmu supaya kita makan dia. Maka perempuan ini menyembunyikan anaknya. Tatkala raja mendengar perkataan perempuan itu, dikoyakkannyalah pakaiannya, dan sedang ia berjalan di atas tembok, kelihatanlah kepada orang banyak bahwa ia memakai kain kabung pada kulit tubuhnya. Kata Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani, menurut perkataan beliau nih ya, menurut World Bank, IMF, OECD, organisasi kerjasama dan pembangunan ekonomi internasional di dalam hal ini, tahun 2023 punya peluang 98% terjadi resesi global. Resesi artinya adalah kondisi buruk di dalam hal perekonomian. Saya tuliskan di sini, resesi itu adalah pertumbuhan ekonomi 2 kuartal berturut-turut yang negatif. Itu resesi. Dan ini bukan cuma di sebuah negara, tapi seluruh dunia. Berapa besar peluangnya tadi? 98%. Tapi Indonesia masih aman. Indonesia salah satu negara yang masih aman melihat kondisi seperti itu. Tapi ini adalah suatu gambaran bahwa ada ancaman serius, ancaman krisis serius. Peperangan dan tentara yang mengepung sebuah kota, benteng Samaria pada waktu itu. Saudara tahu ya, kota Samaria atau negara itu tuh berbentuk sebuah kota yang dikelilingi oleh oleh tembok benteng yang tinggi dan tebal. Musuh nggak akan bisa masuk. Tapi orang di dalam juga nggak bisa keluar. Bagaimana orang di dalam ini bisa memenuhi kebutuhan mereka di dalam kota itu? Kalau semua tertutup, biasanya perdagangan keluar masuk lewat pintu gerbang. Sekarang nggak bisa, ada musuh yang nungguin di luar. Dan peperangan, seperti tadi sudah kita baca, Ben-Hadad Raja Aram menghimpunkan seluruh tentaranya, mengepung Samaria. Pengepungan ini menimbulkan krisis. Makin lama terjadinya peperangan, pengepungan, itu semakin krisis, semakin buruk di dalam. Samaria dikepung karena peperangan. Mengalami apa? Krisis pangan, jelas. Sampai tai merpati ada harganya. Biasanya tai merpati dibuang. Kepala keledai nggak dimakan. Terpaksa dimakan. Mungkin keledainya juga bukan keledai disembelih, bukan, tapi keledai bangkai. Semuanya ada harganya. Karena apa? Karena krisis pangan, krisis ekonomi, krisis keamanan di dalam itu. Orang bisa saling curi makanan. Karena apa? Karena lapar. Orang sebelah kok, tetangga sebelah punya makanan, curi. Keamanan. Kadang-kadang orang malah merampok, mengancam. Lalu juga soal kesehatan. Di dalam kondisi seperti itu, kondisi kesehatan pasti sangat menurun di tengah-tengah kepungan itu. Ini merupakan gambaran dunia di masa setelah dunia dikepung oleh pandemi COVID. Yang diikuti dengan berbagai krisis. Diperparah dengan perang Rusia dengan Ukraina. Yang konflik ketegangannya sudah dimulai. Ukraina, Rusia itu sudah lama loh. Februari 2014 saya catat di sini mulai tegang-tegang mereka. Tapi belum perang. Mulai ancam-ancam say war aja. Tunjukin kekuasaan mereka. Dan pada tanggal 24 Februari 2022 kemarin ini. Rusia invasi ke Ukraina. Berperang sampai hari ini belum selesai dan nggak tahu kapan selesainya. Perang Rusia dengan Ukraina berpengaruh besar terhadap dunia. Khususnya benua Eropa, tadi sudah saya jelaskan. Membuat Eropa mengalami resesi. Eropa sudah resesi loh. Bukan cuma Amerika sekarang, Eropa sudah mengalami resesi. Begitu juga Amerika Serikat. Jadi sudah mulai bagian-bagian raksasa, negara-negara raksasa ini. Dampaknya adalah perdagangan lambat. Perputaran uang lambat. Kalau perdagangan lambat tuh perputaran uang lambat. Saudara kalau sekarang jualan lotek, jualan lotek dan cepet, yang beli banyak, langsung jual. Saudara dapat uang, besoknya saudara belanja lagi bahan-bahan untuk lotek, jual lagi. Itu perputaran cepat. Saudara pasti untung. Tapi sekarang jual lotek, yang datang cuma laler-laler aja. Dikurangi harganya, lotek 15.000 jadi 13.500. Tetap laler. 12.000 deh, 10.000 deh dapat hadiah minuman. Itu namanya
mungkin ada yang beli tapi perdagangan lambat. Itu adalah gambaran perputaran uangnya juga. Bisnis lesu. Sehingga kondisi seperti ini yang membuat tidak jalannya roda ekonomi di seluruh bagian dunia ini dan termasuk di Indonesia. Pengangguran meningkat. Sekarang nggak tahu berapa nih angka pengangguran, saya belum cek kembali. Pengangguran Indonesia berapa? Yang disebut dengan pengangguran itu siapa? Apakah orang yang punya bisnis online termasuk pengangguran atau enggak? Dan ini adalah satu hal yang dihadapi oleh dunia hari ini. Krisis, ketika ada peperangan, ketika ada pengepungan. Pengepungan peperangan ini bisa dari mana aja, bisa dari musuh, bisa dari pandemi COVID dan sebagainya. Kita baca satu kisah yang menarik sekali, Kejadian 41 ayat 25 sampai 31. Kejadian 41 ayat 25 sampai 31. Kejadian 41 ayat 25 sampai 31. Lalu kata Yusuf kepada Firaun, kedua mimpi tuanku Firaun itu sama. Allah telah memberitahukan kepada tuanku Firaun apa yang hendak dilakukannya. Ketujuh ekor lembu yang baik itu ialah 7 tahun, dan ketujuh bulir gandum yang baik itu ialah 7 tahun juga. Kedua mimpi itu sama. Ketujuh ekor lembu yang kurus dan buruk yang keluar kemudian, maksudnya 7 tahun, demikian pula ketujuh bulir gandum yang hampa dan layu oleh angin timur itu, maksudnya akan ada 7 tahun kelaparan. Inilah maksud perkataanku, ketika aku berkata kepada tuanku Firaun. Allah telah memperlihatkan kepada tuanku Firaun apa yang hendak dilakukannya. Ketahuilah tuanku, akan datang 7 tahun kelimpahan di seluruh tanah Mesir. Kemudian akan timbul 7 tahun kelaparan, maka akan dilupakan segala kelimpahan itu di tanah Mesir, karena kelaparan itu mengurus keringkan negeri ini. Sesudah itu, akan tidak kelihatan lagi bekas-bekas kelimpahan di negeri ini karena kelaparan itu, sebab sangat hebatnya kelaparan itu. Saudara perhatikan ayat ini. Ayat 25. Lalu kata Yusuf kepada Firaun, kedua mimpi tuanku Firaun itu sama. Allah telah memberitahukan kepada tuanku Firaun apa yang hendak dilakukannya. Ayat 28. Inilah maksud perkataanku ketika aku berkata kepada tuanku Firaun. Allah telah memperlihatkan kepada tuanku Firaun apa yang hendak dilakukannya. Jadi saya beritahu pada saudara pasti tahu kisahnya Yusuf ini, nggak usah saya ulangi. Mimpi Firaun ini yang mengatakan akan ada, artinya diuraikan oleh Yusuf, akan ada 7 tahun masa kelimpahan dan diikuti dengan 7 tahun masa kekeringan. Di mana 7 tahun masa kekeringan ini betul-betul luar biasa, membuat orang lupa, nggak ingat dengan 7 tahun masa kelimpahan tadi. Berarti hebat sekali. Itu adalah dikatakan di sini apa yang akan dilakukan Allah. Jadi bukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Allah. Itu akan dilakukan oleh Allah. Ketika Allah memberitahukan akan terjadinya krisis di masa mendatang 7 tahun masa kekeringan itu, Allah sudah mempersiapkan manusia untuk mengantisipasi 7 tahun masa kekeringan itu dengan 7 tahun masa kelimpahan hari ini. Allah sedang mendorong kita untuk mempersiapkan diri agar dapat menghadapi dan mengatasi krisis itu. Jadi saya ingin beritahukan pada saudara, jangan ikut-ikutan sama yang lain ya. Saudara perlu perhatikan ini, ketika saudara membaca berita dan mengetahui berita tentang krisis ekonomi dan sebagainya yang akan datang di masa 2023 atau masa yang akan datang, itu bukan berarti saudara sedang ditakut-takuti oleh Allah, bukan. Tuhan tidak pernah punya keinginan menakut-nakuti kita, anak-anaknya. Anak-anaknya diprank, ditakut-takuti gitu. Enggak. Tapi Tuhan mau supaya kita segera mempersiapkan diri kita menghadapi bagian yang terburuk yang akan terjadi. Jadi kalau saya tidak khotbahkan ini, mungkin kita tidak sadar. Kita hanya melihat bagian-bagian yang terbaik hari ini. Hari ini kan saudara masih tenang karena Indonesia dikatakan punya perekonomian yang kondisi ekonomi yang stabil. Alasannya banyak. Alasannya itu karena kita itu bukan orang-orang yang bisnis
berdasarkan retail dengan pihak-pihak negara lain. Tapi kita ini karena punya bangsa atau punya rakyat yang banyak, kita bisnis antara kita. Jadi antara kita saja sudah uang berputar gitu loh. Jadi nggak akan resesi. Apalagi kita punya tanah yang subur. Kata Gus Plus, lempar kayu tumbuh. Ya kan? Itu memang benar sih, itu tanah subur. Tanah yang subur, tanah yang baik. Nah, di situ adalah kita punya tanah-tanah itu ya, yang subur. Kita bisa nanami cengkeh, ya jangan cengkeh lah, cabai, kita bisa nanami kebutuhan-kebutuhan pangan kita. Ya untungnya saya nggak suka cabai ya, jadi nggak nanam cabai juga saya. Mau nanam babi kok nggak bisa ya. Jadi ya sudahlah, beli saja babi panggang. Nah, ini adalah satu hal yang ditunjukkan oleh Tuhan. Tuhan menunjukkan dan mendorong kita untuk mempersiapkan diri menghadapi dan mengatasi krisis itu. Bagaimana caranya? Populer sekali apa yang dilakukan oleh Yusuf. Menabung. Populer sekali. Ada ahli-ahli ekonomi di YouTube yang mengatakan, oh ada solusinya adalah dengan sarkasme ya, dengan kata-kata ejekan. Seolah-olah menabung itu ada sesuatu nggak penting. Saya beritahukan pada saudara, kalau saudara punya aset rumah, punya aset tanah, akan sulit dijual. Karena orang lain nggak punya uang buat belinya. Dibandingkan dengan 15-20 tahun yang lalu. Jadi bagaimana? Harus gimana? Harus benda yang atau hal yang gampang dicairkan. Sehingga sarannya betul, nabung. Kekeringan gandum di 7 tahun yang akan datang, yang ditabung apa sekarang? Bukan mata uang asing dan sebagainya oleh Yusuf, bukan. Yang ditabung oleh Yusuf apa? Gandum. Nanti kekurangan gandum, oh ya sekarang tabung gandum. Logika sederhana yang dipakai oleh Yusuf, menabung. Tuhan juga sudah mempersiapkan. Makanya jangan dibalik. 7 tahun masa kelimpahan dulu, baru 7 tahun masa kekeringan. Coba kalau 7 tahun masa kekeringan dulu, orang semua keburu mati. Pas 7 tahun masa kelimpahan, nggak ada orang-orang yang sudah punah. Karena 7 tahun masa kekeringan. Nggak gitu Tuhan. Tuhan itu memberi dulu kesempatan pada saudara dan saya. Nih, saya kasih kamu 7 tahun masa kelimpahan. Tabung. Itu hikmatnya Yusuf. Ditabung oleh Yusuf. Sehingga pada masa 7 tahun masa kekeringan, bukan saja Mesir itu surplus makanan, tapi bisa menolong orang-orang bangsa-bangsa lain dari negara-negara sekelilingnya Mesir. Yang pergi ke Mesir untuk membeli makanan. Mereka punya uang, tapi mereka nggak punya makan. Terus saudara bisa bayangkan hal ini. Jadi ya bukan terus disuruhnya Yusuf ini menjadi orang yang serakah. Dijualnya harga makanan tinggi-tinggi. Enggak juga. Ya itu namanya jahat. Orang lain lagi butuh makanan, kelaparan, punya uang, kita mumpung dia punya uang, kita peres. Ya itu jahat. Tuhan nggak ngajari gitu. Tuhan ngajari untuk dibagikan ke mereka. Ya dibeli, tapi dengan harga yang pantas. Ada banyak macam krisis yang akan terjadi di masa akhir zaman. Berdasarkan apa? Nubuatan akhir zaman. Pertama adalah, saya sudah sebutkan tadi, krisis dalam kedamaian dan keamanan. Karena perang, tindakan-tindakan kriminalitas lokal maupun global sekarang tuh, tindakan kriminalnya itu luar biasa loh. Ya berita kemarin-kemarinnya saudara dibikin kaget kan? Pendeta muda yang membunuh, kaget sekali kan? Orang pendeta muda sekolah teologi bisa begitu. Bayangkan yang tidak sekolah teologi coba. Belum lagi cybercrime di mana-mana. Dan saya beritahukan pada saudara, cybercrime ini belum bisa ditangani oleh Polsek, belum bisa, belum ada. Ada kalau nggak salah, kalau di sini Polwiltabes yang ada polisi yang bisa nangani cybercrime. Cybercrime dengan macam-macam hal, penipuan secara cyber dan sebagainya. Bagaimana kalau saudara punya Bitcoin terus saudara ditipu dengan bisnis Bitcoin itu, polisinya juga jelaskan dulu coba apa sih Bitcoin gitu, mungkin gitu. Karena itu hal yang terus juga krisis di bidang kesehatan, munculnya virus-virus yang mematikan, jenis-jenis penyakit yang baru yang tidak ada obatnya. Penyakit lama saja belum tentu ada obatnya loh. Cancer tuh banyak yang belum ada obatnya sampai hari ini. Penyakit lama yang dampaknya semakin mengerikan. Dampaknya semakin mengerikan. Ada istilah komorbid.
aneka penyakit macam kecenderungan penyakit. Orangnya mungkin nggak benar-benar sakit, tapi kecenderungan penyakit pada diri orang itu. Ya itu bisa, kalau kena COVID atau kena sakit jantung, ya bisa tidak tertolong. Ekonomi, krisis ekonomi, sudah jelas. Resesi, inflasi, stagflasi, dan sebagainya. Saya nggak jelaskan ya, hal itu nanti terlalu kuliah ekonomi nanti. Lalu juga krisis ketentraman hidup. Karena bencana alam, kecelakaan yang hebat, kebakaran, kan kebakaran luar biasa, sering kali. Kecelakaan lalu lintas, tindakan kriminalitas, orang-orang tuh semakin gampang marah. Sekarang tuh orang gampang marah loh. Dan itu masuk akal, karena apa? Tekanan hidupnya semakin tinggi. Jadi kalau dulu orang disusul sama sepeda motor lain, ya sabar. Sekarang orang susul sama sepeda motor lain, susul lagi, tarik orang itu gebukin. Lo nggak ada salah apa-apa loh, orang itu nggak nyuri, nggak apa loh. Hanya menyusul sepeda motor saudara. Kenapa? Kesel saya, panas saya, soalnya saya nggak punya uang loh, hubungannya apa sama orang ini? Tapi apa krisis yang paling berbahaya di akhir zaman? Lukas 18 ayat 8. Ini krisis paling berbahaya, saudara perlu hati-hati dengan krisis ini. Krisis Lukas 18 ayat 8. Lukas 18 ayat 8. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Apa sebabnya Tuhan Yesus mengatakan hal ini? Karena krisis iman. Di dalam masa akhir zaman ini akan terjadi krisis iman. Sehingga orang yang kelihatannya beriman juga sesungguhnya tidak beriman. Orang yang mengatakan shalom, shalom, haleluya, sesungguhnya tidak beriman. Karena beriman itu menghadapi fakta yang nyata. Apakah dia beriman? Tidak. Kalau saudara beriman bisa mengalahkan Goliat, tapi saudara ada di Indonesia, sementara Goliat itu ada di Palestina sana. Ya, Daud itu loh beriman. Berapa langkah lagi Goliat akan membunuh dia. Nah itu beriman. Krisis iman. Krisis yang paling berbahaya di akhir zaman adalah krisis iman. Karena semua krisis yang terjadi akan dipakai oleh kuasa kegelapan untuk menggoyahkan iman kita. Padahal di saat krisis itu, saudara tahu apa yang paling kita butuhkan? Yang paling kita butuhkan adalah iman. Menghadapi semua krisis yang paling kita butuhkan adalah iman. Tapi iman itu digoyahkan oleh kuasa kegelapan. Krisis iman. Hati-hati. Makanya saudara, kita semua harus lebih dekat sama Tuhan. Harus lebih serius dengan Tuhan. Lebih serius dalam beribadah, berdoa, baca firman Tuhan, bersekutu di dalam Tuhan, di dalam setiap hari kita. Hubungan kita harus dekat sama Tuhan. Supaya iman kita ini masih terjaga. Semangat kita di dalam beriman sama Tuhan itu masih terjaga. Tidak musnah. Oleh sebab itu, ketika kita harus mengalami aneka krisis, berimanlah pada firman Tuhan. Antara lain, Ulangan 31 ayat 8. Ulangan 31 ayat 8. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Saudara dan saya tidak mungkin pindah ke jalur universe yang lain. Kita tidak kenal sama Dr. Strange. Minta tolong dipindahkan. Gak bisa. Kita nggak kenal sama Loki yang bisa memindahkan kita ke timeline yang lain, nggak bisa. Kita mau nggak mau harus memasuki tahun 2023 dengan semua kemungkinan-kemungkinan buruk di dalamnya. Walaupun kita di Indonesia masih baik, tapi tetap saja ada hal-hal buruk yang bisa mengganggu sampai kepada Indonesia. Tapi ketika kita tidak punya pilihan lain, tidak punya timeline yang lain, tidak punya jalur yang lain, yang kita harus masuki setelah 2022 adalah 2023. Maka Tuhan katakan, sebab Tuhan Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Tuhan yang akan berjalan memasuki tahun 2023. Dia sendiri akan menyertai engkau. Tuhan menyertai kita di tahun 2023. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Tuhan tidak akan meninggalkan kita di tahun 2023. Janganlah takut dan janganlah patah hati.
Ayat ini luar biasa, mengandung kuasa yang luar biasa. Tapi tidak akan ada gunanya kalau tidak disambut oleh iman saudara. Karena iman saudara sudah kena badai krisis iman di akhir zaman. Hati-hati. Ayat lain, Yesaya 41 ayat 10. Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ketika Yusuf tahu bahwa nanti akan ada 7 tahun masa kekeringan, Yusuf tidak merasa takut. Karena apa? Yusuf tahu 7 tahun masa kelimpahan akan mendahului 7 tahun masa kekeringan, dan itu bukti penyertaan Tuhan. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Ini saudara harus terima dengan iman. Kalau tidak, ini hanya sebuah kalimat. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sehingga kita tahu dengan pasti 2023 akhir, mungkin 2024 kita akan sampai pada kemenangan. Ketika gereja Tuhan akan diangkat ke awan-awan, memasuki zaman baru, yaitu zaman antikris, kita akan diangkat ke awan-awan. Di situ kemenangan kita. Oleh sebab itu kita harus terima ayat-ayat ini dengan iman. Kalau tidak dengan iman, ini cuma kalimat cetakan LAI. Saya beritahu pada saudara. Satu ayat terakhir, Filipi 4 ayat 13. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara, termasuk semua krisis yang akan terjadi di dunia ini, dapat kutanggung. Saudara perhatikan di sana. Di dalam Dia, dapat kutanggung di dalam Tuhan Yesus Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Jangan jadi orang Kristen yang cengeng, tapi jadilah orang Kristen yang beriman. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Puji Tuhan, amin. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai. Berkatnya beri
besar, Allah El Shaddai. Hidup kami bukan di tangan dunia. Hidup kami bukan di tangan manusia. Hidup kami di tangan-Mu ya Allah El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa. Oleh sebab itu, walaupun kami sadari krisis apa yang sudah menimpa kami dan sedang menimpa kami dan akan menimpa kami, kami tidak punya alasan untuk takut. Kami tidak punya alasan untuk khawatir. Karena Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa, yang menjamin kehidupan kami. Tuhan Bapa di dalam surga, sembunyikan kami ya Bapa di dalam kuasa-Mu menghadapi masa-masa yang sulit. Kami tahu ya Bapa di dalam surga, semua ini harus terjadi. Semua penderitaan harus terjadi. Kerja kuasa kegelapan memang Tuhan biarkan terjadi, karena Tuhan mau supaya kami benar-benar mempersiapkan diri menjadi gereja Tuhan yang layak di hadapan Tuhan. Gereja Tuhan yang pada akhirnya muncul menjadi pemenang karena kuasa Tuhan yang bekerja. Terima kasih Bapa. Kami mendapat kekuatan yang datangnya dari Allah. Kami mau menjaga iman kami. Tolong kami ya Bapa. Tolong jagai iman kami agar kami boleh sungguh-sungguh beriman menghadapi semua ini. Kami tidak boleh mengalami krisis iman. Kami harus semakin beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, Allah El Shaddai kami, yang sungguh hidup secara nyata, yang mau supaya kami berkemenangan masuk ke dalam surga yang sudah Tuhan sediakan. Terima kasih Bapa. Terpuji-puji nama Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin, puji Tuhan. Silakan duduk. Saya ingin sampaikan kepada saudara sekalian bahwa besok saya akan membayar perpanjangan kontrak untuk ruang ibadah kita ini. Surat perjanjiannya sudah ditandatangani pada hari Kamis yang lalu, tapi pembayarannya baru saya mintakan besok karena menunggu lewat hari Minggu. Dengan harapan mungkin ada di hari Minggu jemaat Tuhan baik yang online maupun yang ada di sini yang tergerak hatinya untuk bisa mendukung dana untuk sewa tempat ini. Karena kalau dilihat dari jumlahnya, belum saya jumlahkan secara final, itu masih kurang. Nanti saya akan jumlahkan secara final besok pagi pada saat saya akan membayar pada pihak hotel. Terima kasih untuk saudara sekalian yang sudah ikut ambil bagian di dalam mendukung biaya sewa tempat ini untuk kita pakai sebagai tempat ibadah. Tuhan memberkati semua saudara yang sudah ambil bagian dalam tabungan rumah Tuhan dan juga di dalam semua dukungan dana untuk penggunaan ruangan ini. Tuhan yang memberkati semua apa yang menjadi persembahan saudara, kecil maupun besar, semuanya berarti dan sungguh-sungguh berarti bagi Tuhan dan sungguh-sungguh menyentuh hati Tuhan. Saya juga ingin memberitahukan pada saudara satu pengumuman yang tidak ada di Warta Jemaat adalah rencananya hari Minggu tanggal 6 November selesai ibadah akan ada persekutuan di rumah keluarga Pak Asep. Kita kumpul di gereja jam 10.30. Kita akan pergi bersama-sama ya ke rumah Pak Asep. Mungkin kalau yang bawa mobil dan sebagainya, dulu Pak Asep bisa minjem halamannya tetangga untuk bisa kita parkir mobil di situ. Mudah-mudahan sekarang juga bisa, sehingga kita bisa parkir nggak jauh dari rumah Pak Asep. Acaranya adalah persekutuan, ngobrol santai, dan ada botram. Jadi makan-makan kayaknya ini ya. Ya, di sana. Ya, siapa saja kita boleh ikut hadir karena kita semua diundang untuk. Kenapa kok ada acara ini? Mungkin saya juga nggak tahu. Pak Asep ulang tahun mungkin. Di dalam tahun ini pasti Pak Asep ulang tahun kan, nggak tahu tanggal berapa. Saya nggak ingat, jadi mungkin ini acara ulang tahun.
Ya, nanti selesai ibadah ini akan ada acara The Lantern yang on-site di tempat ini, tapi juga hybrid, akan disiarkan juga secara Zoom ya. Hadirin persekutuan The Lantern, acaranya sharing anak muda yang berkenan kepada Allah. Dibawakan oleh Ibu Pendeta Dr. Juniasih MTH. Minggu hari ini jam 10.30 selesai ibadah ini di sini. Saudara yang tidak termasuk sebagai anak muda juga mau ikut dengar, boleh silahkan. Lalu jangan lupa program 1 RRI Bandung, Mimbar Agama Kristen nanti akan saya bawakan pada Rabu tanggal 2 November. Saya nasihatkan pada saudara, sarankan betul-betul saudara dengarkan acara RRI Bandung Mimbar Agama Kristen ini, karena ini materinya sangat khusus ya, sangat baik sekali dan sangat memberkati kita semua. Gelombang 97,6 FM atau RRI Playgo jam 8 malam. Persiapkan diri kita semua untuk mengikuti dan mendapat berkat perjamuan kudus pada kebaktian Minggu tanggal 6 November 2022, minggu depan. Kita menerima perjamuan kudus. Siapkan diri kita masing-masing. Nyiapkannya caranya gimana? Banyak doa selama seminggu ini, khususnya hari Minggu sebelum saudara berangkat ke gereja, saudara doa, minta supaya berkat dan kuasa perjamuan kudus yang nanti akan saudara terima, itu betul-betul saudara terima. Disertai kesempatan pemberian persembahan persepuluhan. Bagi mereka yang tergerak untuk juga memberikan persembahan Natal, dapat menggunakan amplop khusus persembahan Natal, dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang ada di meja dekat Hedis itu, atau ditransfer ke nomor rekening yang ada di Warta Jemaat. Tolong ditulis untuk Natal supaya tidak digunakan untuk yang lain. Sekali lagi, Natal tetap tanggal 24 Desember 2022, itu kalau tidak salah hari Sabtu. Tempatnya di mana? Di sini. Karena tempatnya terbatas, saya harap saudara bisa daftar diri dulu. Sekarang kita nggak tahu ya, nanti dibatasi atau enggak. Kalau tidak dibatasi, masuk secukupnya lah. Tapi tadi saya baru ngomong, kalau konser uyel-uyelan, kita juga uyel-uyelan ternyata gitu ya. Jadi ya pokoknya kalau ternyata tidak dibatasi jumlah pesertanya di sini, bukan saya yang membatasi, tapi pihak pengawas COVID dan polisi ya. Maka dibebaskan. Tapi nanti daftar dulu lah saudara yang mau ikut. Daftar di Ibu Heni ya. Bawalah keluarga, teman, kenalan kita untuk bersama-sama menikmati berkat-berkat Tuhan di setiap acara GPKDI Tabernakel Kasih. Firman Tuhan yang tadi saya bawakan memang agak cepat, jadi bagi saudara yang tidak bisa mengikuti dengan baik, ingin mengulang, saudara bisa ikuti lewat live streaming ya, atau rekamannya nanti, saudara bisa lewat sana dengarkannya. Tapi yang mau bertanya, mau membahas, silahkan membahasnya di Zoom Jumat. Memahami ayat-ayat Alkitab setiap Jumat jam 7 malam. Zoom Jumat ini materinya macam-macam ya. Jadi saudara saya anjurkan untuk bisa ikut hadir Zoom Jumat, dan silahkan saudara mau bertanya, saudara mau memberi pendapat saudara dan sebagainya, bebas yang ngobrol santai. Jangan lupa kegiatan kebaktian anak kata dilaksanakan hari ini melalui YouTube channel online pada hari Minggu, tapi juga ada santai bersama kata melalui Zoom. Pada hari Rabu, ajaklah anak-anak kita, anjurkan mereka, motivasi mereka untuk ikut ya. Jadi kalau ada PR dan sebagainya, suruh ngerjain sebelumnya. Makan, oke lah sebelumnya, gitu ya. Jadi bisa ikut Zoom, jangan ada satu hal pun yang membuat mereka tidak bisa ikut Zoom. Sakit ya bisa sebelumnya. Ya, meeting ID, password bisa minta ke Kak Ina atau ke Ibu Heni. Ikutlah Zoom santai bersama kata. Saya rasa itu saja pengumuman untuk hari ini, dan Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan. Ya, kita telah memuji nama Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan, dan
tiba saatnya kita akan memberi yang terbaik untuk Tuhan. Sambil mengedar persembahan, mari kita angkat pujian. Kalau zaman ini lalu pada hari kiamat, Kalau sangkakala Allah bunyilah, kalau orang benar yang berkeliling tatanya, kalau namaku dipanggil ku ada. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Kalau ku bekerja untuk Tuhan hingga malam gelap, harus ku bersaksi dari kasih-Nya. Kalau nanti habis kerja, kalau hatiku tetap, serta namaku dipanggil ku ada. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Kalau zaman ini lalu pada hari kiamat, kalau sangkakala Allah bunyilah, kalau orang benar yang berkeliling tatanya, kalau namaku dipanggil ku ada. Kalau bunyi sangkakala, 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 kalau bunyi sangkakala ku ada. Kalau bunyi sangkakala ku ada. Kalau bunyi sangkakala ku ada. Haleluya. Ya, pastikan nama saudara dan saya selalu ada ya. Kalau bunyi sangkakala berbunyi ya. Ya, baik, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur pagi hari ini kami boleh memuji, menyembah Tuhan, diberikan kesempatan oleh Tuhan mendengarkan firman Tuhan. Dan kami percaya meskipun kami berada di akhir zaman, Tuhan tidak pernah sekali-kali meninggalkan kami dan membiarkan kami berjalan sendiri. Oleh sebab itu kami percaya setiap janji Tuhan, kami tidak perlu takut, kami tidak perlu khawatir, karena kami tahu Allah yang dahsyat, Allah yang hebat menyertai langkah kami, menuntun kami, memimpin kami melewati hari-hari ke depan ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat hamba-Mu Pastor Andre yang sudah menyampaikan isi firman Tuhan bagi kami semua. Dan biarlah firman-Mu menjadi rema dalam hidup kami. Urapi terus hamba-Mu, pakai lebih lagi Tuhan dalam melayani Tuhan, dalam memimpin kami, dalam menggembalakan kami seluruh jemaat Tuhan di tempat ini. Ya Bapa, segala pergumulan, segala hal yang menjadi rencana cita-cita hamba-Mu juga Tuhan tolong berkati dalam kehidupannya secara pribadi. Engkau apapun yang menjadi kerinduannya di hadapan Tuhan, kami percaya bahwa tempat pada waktunya, di waktu yang terbaik menurut Tuhan akan terjadi atas kehidupan hamba-Mu. Ya Bapa, terima kasih persembahan yang sudah dibawa di hadapan Tuhan pada hari ini maupun yang ditransfer lewat bank juga. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan sendiri yang sanggup memberkati seluruh jemaat Tuhan, seluruh anak-anak Tuhan yang sudah memberikan persembahan di dalam segala hal, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, bisnis, dan dalam kehidupan mereka secara pribadi. Tuhan memberkati mereka. Terima kasih ya Bapa. Kami teringat jemaat-jemaat yang tidak bersama dengan kami ataupun yang sedang bersama dengan kami pagi hari ini, dalam yang sedang berada dalam kondisi yang tidak sehat, sedang sakit, sedang mengalami keletih lesuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan sanggup memulihkan, Tuhan sanggup menjamah, menyembuhkan segala sakit penyakit yang sedang dialami oleh jemaat-jemaat Tuhan. Yang
sedang berbeban berat, sedang bergumul, sedang menantikan jawaban daripada doa. Pagi hari ini kami bersatu hati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan tolong berikan jalan keluar, Tuhan tolong berikan jawaban tepat pada waktunya. Berikan pengharapan, bangkitkan iman mereka, berikan kekuatan kepada mereka di dalam proses mereka bergumul menantikan jawaban daripada Tuhan, di dalam melewati hari-hari yang penuh dengan pergumulan dalam kehidupan mereka. Kami percaya Tuhan akan memberikan mereka kemenangan, Tuhan akan memberikan sukacita, Tuhan memberikan kekuatan yang tidak terbatas daripada Allah. Terima kasih Bapa, kami terus menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kami mohon Tuhan bungkus kami dengan kuasa Allah, bungkus kami, proteksi kami dengan perlindungan ekstra daripada Allah. Tuntun kami dari hari ke hari untuk terus hidup berjalan sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Apapun yang kami hadapi, apapun yang akan terjadi, apapun yang kami alami dalam hidup kami di hari-hari yang akan datang, ajar kami untuk terus berpegang hanya teguh kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan mungkin sebentar kami akan berpisah dan pulang ke rumah kami masing-masing. Dan biarlah Allah sendiri yang menolong kami sampai ke keluarga kami, atau mungkin kami akan melanjutkan aktivitas. Dan biarlah hari ini kami menikmati sukacita dan berkat daripada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita mengangkat tangan kita dan pulang membawa berkat daripada Allah. Tuhan senantiasa mencurahkan, menyinari engkau dengan kasih karunia, memberikan engkau kekuatan, memberikan engkau pertolongan di setiap hari. Tuhan akan memberikan engkau damai sejahtera, sukacita yang berkelimpahan. Apapun yang sedang dikerjakan oleh tanganmu akan dibuat berhasil oleh Tuhan. Kita semakin naik dan bukan semakin turun. Kasih, sukacita, damai sejahtera, berkat berkelimpahan menjadi bagian dalam seluruh kehidupan kita, mulai saat siang hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Silakan duduk, kita bersaat teduh sejenak. Selamat pagi, happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati kita semua.